Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 9? Mudah-mudahan anak-anakku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mempelajari pembelajarannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak tidak sendirian. Ada teman Bapak yaitu Ibu Helwa yang senantiasa akan sama-sama belajar bersama pada kesempatan kali ini. Silakan Bu Helwa. Bagaimana kabarnya anak kelas 9? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pada pertemuan kali ini atau pada minggu ini kita akan membahas lanjutan dari bab 4, yakni tentang zakat mal dan hikmah zakat ya. Kita akan membahas nanti, kita terlebih dahulu akan mengetahui tujuan pembelajaran ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dari zakat dan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa? Iya, pembahasan dari zakat fitrah. Nah, untuk minggu sekarang Alhamdulillah kita masuk ke dalam pembahasan kedua dari pembahasan zakat sendiri, yaitu apa? Zakat mal. Namun sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran dari zakat mal itu sendiri, di sini Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, capaian-capaian yang harus dicapai atau yang harus didapatkan oleh anak-anak semua ketika anak-anak semua sudah mempelajari tentang zakat mal itu sendiri. Yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian dari zakat mal itu sendiri. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak harus menyebutkan atau dapat menyebutkan hukum dari pembayaran zakat mal itu sendiri. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan syarat wajib untuk pembayaran zakat mal itu sendiri. Untuk yang keempat, yaitu anak-anak dapat menyebutkan harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Yang kelima, anak-anak harus menyebutkan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keenam atau yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan hikmah-hikmah dari zakat mal itu sendiri. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian zakat mal. Apa sih itu zakat mal? Di sini Bapak akan menjelaskan pengertian zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi zakat mal itu adalah zakat tentang apa? Ya, zakat tentang harta yang dimiliki oleh seseorang, seperti itu. Nah, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kita bahas ini satu-satu. Yang pertama, zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta. Tadi sudah disebutkan bahwasannya pengertian dari zakat mal sendiri adalah zakat yang dikeluarkan dari apa? Yang dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, ada juga milik orang lain. Nah, untuk mensucikan harta kita, maka dari itu kita dianjurkan atau diwajibkan untuk mengeluarkan harta kita sedikit atau sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan, seperti itu. Yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, di sini ada beberapa nih orang yang berhak untuk menerima zakat. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan mengetahui siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya, dan diberikan dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu zakat mal hukumnya apa? Ya, zakat mal itu hukumnya wajib
bagi seluruh umat muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haulnya, seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu syarat wajib zakat mal. Ada berapa sih syarat wajib zakat mal? Di sini ada 5 syarat wajib zakat mal itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama adalah seseorang itu harus Islam, baligh, dan berakal. Seperti itu ya. Jadi urutan pertama adalah apa? Yang pertama, seseorang yang ingin mengeluarkan zakat mal, yang pertama harus apa? Islam, baligh, dan berakal, seperti itu. Yang kedua, seseorang itu diharuskan merdeka, dalam artian dia bukan seorang budak ataupun bukan seorang hamba sahaya. Yang ketiga, seseorang itu hak memiliki harta yang sempurna. Seseorang itu dalam artian memiliki hak yang sempurna dalam hartanya. Jadi bukan milik orang lain, bukan hasil pinjaman, ataupun bukan hasil gadaian dan lain sebagainya. Itu pure harta milik dia sendiri, seperti itu. Yang keempat, yaitu sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah takaran seseorang untuk membayar zakat, seperti itu. Untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu telah mencapai haul. Nah, haul dari zakat sendiri yaitu 1 tahun, 1 tahun waktunya. Nah, kecuali hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu ketika sudah panen, ketika sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai takaran-takarannya, maka berhak atau wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan harta temuan atau harta karun. Nah, harta karun itu tidak ada haulnya. Jadi ketika kita menemukan suatu harta karun, misal kita menemukan peti itu isinya emas banyak sekali, seperti itu. Nah, harta tersebut itu harus dizakatkan, seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu harta yang wajib dizakatkan. Nah, apakah anak-anak semua tahu bahwasannya harta yang kita miliki itu ada beberapa harta yang dalam artian itu harta tersebut itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan beberapa harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu ada emas dan perak. Yang kedua ada zakat pertanian atau pertanian, yang dalam artian itu adalah harta yang harta yang di dalamnya itu terdapat biji-bijian atau makanan-makanan pokok yang sering kita makan, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu harta dari perdagangan itu sendiri, dan yang keempat adalah barang temuan atau rikaz. Yang kelima adalah profesi atau pekerjaan kita yang notabene itu pasti perlu dizakati, dan yang terakhir adalah hewan ternak. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu nisab dan kadar zakat. Nah, untuk nisab pertama yaitu adalah emas dan perak. Nah, untuk nisab emas sendiri yaitu adalah 93,6 gram, atau dari beberapa keterangan atau beberapa ulama yang menyebutkan bahwasannya nisab emas itu adalah 85 gram. Sedangkan dari nisab perak itu sendiri adalah 624 gram. Nah, untuk kadar zakatnya nih, untuk zakat yang dikeluarkan ketika kita sudah mencapai atau kita memiliki emas ataupun perak sejumlah yang tadi telah Bapak sebutkan. Nah, untuk zakat yang dikeluarkannya itu adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Apa sih itu haul? Nah, haul itu adalah waktu. Nah, haulnya dari zakat emas dan perak itu adalah 1 tahun. Contohnya, ketika Bapak memiliki emas dengan berat atau dengan beratnya itu misal 100 gram, seperti itu. Nah, dari nisab yang emas sendiri tadi, bahwasannya harta Bapak sudah harus dizakati atau sudah bisa dizakati. Nah, ketika misal tahun ini Bapak memiliki harta emas 100 gram, maaf. Lalu di tahun selanjutnya harta Bapak atau emas yang Bapak miliki itu bisa bertambah ataupun bisa 100 kg, seperti itu. Maka dari itu, ketika harta Bapak atau harta emas yang Bapak miliki itu sudah mencapai 93,6 gram itu sudah lebih, seperti itu, ataupun ini, maka harta tersebut itu wajib untuk dizakati, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pertanian.
Nah, nisab dari pertanian ini sendiri adalah 750 kg. Itu masuk ke dalam pertanian apapun, entah itu beras, entah itu jagung, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam 750 kg. Nah, untuk kadar zakatnya itu bermacam-macam. Ketika pertanian yang kita keluarkan atau ketika kita memiliki pertanian, lalu untuk pengairannya kita melalui notabene itu seperti air sungai, air danau dan lain sebagainya, tidak dalam artian kita mengeluarkan sepeser pun untuk pengairan pertanian kita, maka zakat yang harus dikeluarkan itu sebanyak berapa? Ya, 10% zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut. Nah, ketika kita mengairi air pertanian kita dengan notabene air yang harus dikeluarkan biaya, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ya, 5% dari hasil pertanian yang kita miliki. Nah, masuk ke dalam zakat yang selanjutnya yaitu zakat perdagangan. Nah, perdagangan juga ada zakatnya nih. Nah, nisab dari zakat perdagangan itu yaitu senilai emas dan senilai dengan emas yaitu 93,6 gram atau 85 gram seperti itu. Nah, zakat perdagangan ini kita bisa umpamakan bahwasannya ketika kita berdagang dan kita memiliki hasil dari perdagangan tersebut, maka zakat yang dikeluarkan itu sesuai dengan takaran. Ketika kita sudah memiliki harta sesuai dengan harga dari emas 93,6 gram tersebut, maka hal tersebut yang harus dikeluarkan atau zakat yang tersebut yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5 gram. Nah, haul dari zakat perdagangan itu sendiri berapa? Ya, haul dari zakat perdagangan itu sendiri selama 1 tahun haulnya seperti itu. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya yaitu rikaz atau harta temuan. Nah, untuk harta karun atau harta temuan, ketika kita misal jalan-jalan lalu kita menemukan harta dalam satu peti itu kita ada emas ataupun uang dan sebagainya. Nah, kadar yang dikeluarkannya itu adalah berapa? Ya, 20% dari apa yang kita temukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah zakat profesi. Nah, untuk zakat profesi juga sama, untuk nisabnya itu senilai dengan emas yaitu 93,6 gram atau 85 gram seperti itu. Nah, kadar zakatnya sendiri yaitu 2,5%. Masuk ke dalam pembahasan zakat yang selanjutnya yaitu zakat dari hewan ternak. Nah, hewan ternak dikategorikan sebagai hewan yang notabene harta yang kita miliki dan harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, hewan ternak itu bermacam-macam yang mestinya dikeluarkan zakatnya. Salah satunya itu adalah kambing atau domba dan yang selanjutnya adalah sapi atau kerbau. Nah, di sini Bapak akan kupas bareng-bareng, kupas bersama-sama berapa sih zakat yang harus dikeluarkan ketika kita memiliki hewan ternak kambing atau domba ataupun sapi atau kerbau seperti itu. Nah, kita yang pertama masuk ke dalam pembahasan zakat yang harus dikeluarkan ketika kita memiliki kambing atau domba. Ketika kita memiliki kambing atau domba hanya beberapa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalkan hanya 10 ekor atau 15 ekor. Nah, kambing atau domba tersebut belum termasuk ke dalam hal yang harus dizakati atau belum termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati. Karena apa? Karena belum mencapai nisab yang harus dikeluarkan seperti itu. Nisab dari kambing atau domba itu sendiri adalah 40 sampai 120. Ketika kita memiliki kambing 40 sampai 120 atau 50, 60, 70 dan sebagainya sampai 120, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah apa? Berapa? Satu ekor kambing berusia 2 tahun. Nah, lalu ketika kita memiliki 121 ekor kambing atau domba sampai 200 ekor kambing, nah berapa kadar zakat yang harus kita keluarkan? Nah, kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun seperti itu. Lalu ketika ada pertanyaan, berapa sih Pak ketika kita memiliki 201 kambing sampai 300 kambing atau 300 domba, berapa sih kadar zakat yang harus dikeluarkan? Nah, Bapak jawab nih, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing atau 3 ekor domba yang berumur 2 tahun seperti itu. Nah, lalu penjelasannya seperti ini nih, setiap bertambah 100 ekor maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor lagi.
Nah, ketika misal 300 anak-anak di sini memiliki kambing atau domba 301 sampai 400 lah seperti itu, maka kadar yang harus dikeluarkan menyesuaikan seperti itu. Ketika 100 ekor ada kambing baru 100 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan juga adalah 1 ekor kambing seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kadar sapi atau kerbau. Nah, ketika kita memiliki ternak sapi ataupun kerbau, dalam notabene itu sapinya itu banyak sekali, maka sapi tersebut wajib untuk disakati atau wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun ketika kita dalam ternak kita memiliki ternak, tapi ternaknya hanya sekedar 1, 2, 3, 10 seperti itu belum mencapai nisab atau belum mencapai kadar untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, penjelasannya yaitu ketika anak-anak di sini memiliki 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan itu berapa? Ya, 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Lalu ketika anak-anak di sini memiliki 40 ekor sapi sampai 59 ekor sapi, maka berapa yang harus dikeluarkan? Ya, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Lalu ketika berkembang kembali menjadi 60 ekor sapi sampai 69 ekor sapi, maka kadar yang harus dikeluarkan itu adalah 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Lalu ketika sudah beberapa kali peternakan, lalu sudah beberapa bertahun-tahun berkembang kembali menjadi 70 ekor sapi sampai 79 ekor sapi, maka berapa kadar yang harus dikeluarkan? Ya, 2 ekor sapi berumur 2 tahun. Lalu ketika anak-anak di sini sudah berkembang luas nih usahanya seperti itu atau usaha peternakannya, misalkan memiliki 80 sampai 89 ekor sapi atau kerbau, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan atau kadar zakat yang harus dikeluarkan? Ya, 3 ekor sapi berumur 1 tahun. Nah, lalu setiap bertambah 30 ekor, maka kadar zakatnya itu ditambah 1 ekor sapi. Nah, kita akan membahas selanjutnya ya, orang yang berhak menerima zakat. Ya, orang yang berhak menerima zakat itu biasa disebut dengan mustahik. Ya, mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallahi wallahu alimun hakim. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, lalu mu'alaf atau yang dilunakkan hatinya, lalu untuk memerdekakan hamba sahaya, lalu ada untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, setelah kita mengetahui berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 ini, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada fakir. Nah, ada yang tahu nggak fakir ini apa? Nah, fakir ini yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga apa? Ya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua ada apa? Ada miskin. Nah, miskin ini beda ya sama fakir. Miskin itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya. Lalu yang ketiga itu ada rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya
untuk dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan uang atau harta tertentu. Lalu ada mu'alaf. Nah, mu'alaf itu sudah familiar ya, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena imannya itu masih lemah ya. Selanjutnya itu ada amil. Amil itu apa sih, Bu? Nah, amil itu adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk mengurus zakat, baik menerima maupun membagikannya ya. Nah, yang keenam itu ada ghorim. Ghorim itu adalah orang yang berhutang tidak untuk kemaksiatan dan ia itu kesulitan untuk pembayarnya ya. Lalu yang ketujuh ada sabilah. Sabilah ini adalah semua usaha untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, atau panti asuhan dan lain-lain ya. Ya, dan yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, sedangkan perjalanan yang ditempuh itu bermaksud baik ya. Seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah dari zakat mal itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hikmah nih atau keutamaan dari zakat mal itu sendiri. Akan Bapak bacakan beberapa hikmah atau keutamaan dari zakat mal itu sendiri. Yang pertama, hikmahnya itu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, antara lain berupa kekayaan seperti itu. Nah, jadi ketika kita diberikan kekayaan, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya untuk mengeluarkan zakat mal itu adalah untuk rasa syukur kita, untuk kelimpahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan atau mengeluarkan zakat mal itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelimpahan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya zakat mal itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kelimpahan rezeki kepada kita semua. Nah, yang selanjutnya itu menanamkan sifat pemurahan atau murah hati, menanamkan sifat murah hati, lalu kasih sayang terhadap sesama, tidak egois dan sebagainya, dan dapat menjauhi dari sifat tamak dan serta egois dan kikir seperti itu. Jadi menjauhkan dari sifat-sifat notabene itu sifat atau penyakit-penyakit hati yang dalam artian itu adalah sifat-sifat tercela seperti itu. Dan yang selanjutnya itu dapat menyucikan jiwa dan harta yang kita miliki. Nah, tujuan dari zakat mal sendiri itu adalah apa? Ya, tadi Bapak sudah jelaskan di awal bahwasanya tujuan dari zakat mal itu sendiri adalah untuk menyucikan harta kita. Selain itu juga zakat mal sendiri juga untuk menyucikan jiwa kita. Karena apa? Zakat atau harta yang kita makan, notabene ketika kita memakan harta orang lain, maka jiwa kita juga tidak suci seperti itu. Maka akan terkena dosa. Nah, lalu ketika kita mengeluarkan zakat mal ataupun lain sebagainya, maka harta yang harusnya itu dimiliki oleh orang lain dan pastinya tersampaikan juga atau tersalurkan kepada orang lain itu sendiri seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mempersempit jarak atau kesenjangan sosial. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya ke Bapak melalui WhatsApp group. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini, anak-anak dapat mempelajari dan dapat memahami materi tentang zakat mal ini sendiri seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Bapak dan Ibu Helwa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.